Halo tetangga online yang berbahagia, ketemu lagi Ban Rizky Abadi, tetangga online kamu. Kali ini saya mau ngajakin kalian home tour ke rumah lama yang dibikin jadi lebih mudah. Kayak apa rumahnya? Kita lihat sama-sama. Silaturahim, gak sekedar bahas rumah, tapi juga cerita keluh kesah, ada duganya, banyak senangnya. Bersama tetangga online, bersama tetangga online. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Rizky. Halo Mbak Anis, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Selamat datang. Ya tetangga, sekarang kita lagi di tempatnya Mbak Anes. Tadi kalian udah kenalan ya, dan sekarang kita lagi di rumah apa namanya Mbak? Darling Here and There. Kenapa namanya Darling ini? Itu sih saya milih nama, ya lagi iseng aja gitu ya. Tapi intinya adalah secara konsep, saya tuh suka sesuatu yang ada di setiap corner, setiap sudut itu tuh enak dilihat lah gitu. Jadi darling atau lovely lah gitu. Oke. Jadi ya maunya darling tapi here and there semuanya gitu. Jadi semuanya kelihatannya enak dipandang. Oke. Intinya sih sebenarnya itu. Dan kita sekarang lagi di rumah yang punya luas berapa nih Mbak? Ini sekitar 370 meter persegi. Luas bangunannya kurang lebih 400 sekian, cuman saya nggak ingat berapa exactnya. Ada berapa lantai? Ada 2 lantai aja. Dua lantai. Iya. Oh, ini dari depan kelihatan ya. Rumah lama nih sebenarnya nih. Betul, ini rumah udah hampir 45 tahunan lah secara umur. Ini di depan dia pakai material solid ya, dinding solid, jadi tetap private. Dan di sininya ini ada pintu garasi mungkin pakai kayu solid nih. Iya. Kayu lama nih Mbak? Ini kayu, ya pas pada saat kita renovasi ini sih kita pakai ini. Ya, jadi jadi umurnya pun juga udah 20 tahun lebih sih. Oke, Iya. jadi terakhir renovasi 20 tahun lalu. Iya. Kayu apa Mbak kalau ingat? Aduh, saya Nggak inget ya? Ya udah. Di kayu solid. Nah, di baliknya ada material besi dan di sini pakai rivet besi gitu ya. Jadi kelihatan kayak benteng nih. Tapi efeknya dia solid dan tetap natural. Nah, ini untuk masuk kendaraan. Sementara untuk orang di sebelah sini. Dia melewati gapuro gitu. Ada 2 pintu di sini dan kita langsung ketemu taman cantik. Ah, gimana nih ceritanya taman cantik nih? Ini juga sebenarnya taman bawaan dari sejak awal gitu Aslinya ya. taman, ya? Aslinya taman. Oh, dulu paling garasi sih di sebelah situ, cuman akhirnya kita loskan aja semua jadi taman. Oke. Kalau di sini karena cahaya mataharinya nggak terlalu seterang seperti yang di atas, jadi memang lebih banyak di sini buat tanaman yang hijau-hijauan aja. Perpaduan antara taman kering juga. Ini kayak kafe jadi kalau konsepnya begini. Kan kalau kita kan nggak ada yang ngerokok dan nggak Iya. boleh ngerokok gitu. Jadi kadang kalau misalnya teman-temannya datang Oh. suka di luar gitu kan. Jadi akhirnya untuk mengakomodir kalau misalnya teman-teman suami pada datang dan perlu area Smoking area. buat ngudut bisa di sini. Oh, pantesan. Ini nih. Smoking areanya estetik tapi tetap private ya. Sini ada pohon kelapa dan juga ada pohon Kamboja. Kamboja nih. Kambojanya ada 2. Oke. Nah, di depan rumah lagi sebelum ke situ ini Iya. berarti garasi nih. Ini garasi. Iya. Garasi ya, kelihatan tetangga ya. Bisa 4 mobil di sini. Iya. Dan di sini ada teras depan. Biasanya gimana nih kalau teras nih? Teras ya di sini cuman ini aja sih buat transit aja gitu ya. Dan di sini udah mulai kelihatan permainan warnanya nih. Wis. Dan warnanya konsisten sih dengan yang di dalam gitu ya, ya pemilihan warnanya. Oke. Terus ini bikin salvok lagi nih Mbak, pintu utamanya nih. Ini pintu utamanya dicat ulang. Ya, cat ulang dan ini juga udah melalui transformasi berapa warna sih sebenarnya. Oh, udah ngetes-ngetes. Ya karena saya seneng aja gitu, bener-bener gonta-ganti warna. Oke. Dia pakai kayu solid, Iya. motif horizontal seperti ini, tangga. Dan ya ini tinggal didorong aja. Cus, kita lihat dalamnya. Silakan. Ikutin ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih ya Mbak. Monggo. Oh, di balik pintu utama kita ketemu area apa nih Mbak? Kalau saya sih nyebutnya ya area foyer aja ya. Ini sih awalnya tuh dulu ya buat ruang tamu, cuman kan ya udah kesini-sini mah ya jarang-jarang lah ya tamu gitu. Jadi ya akhirnya ini tempat buat ganti sepatu lah gitu, buat siap-siap sebelum pergi. Apa aja yang dilakukan? Ini kayak udah ditambahin sesuatu nih. Iya, itu ya kayak rumah masa kini pada umumnya kayaknya ya. Ya kita tambahin panel-panelan sedikit lah yang hanya untuk memberikan aksen. Ya terus kasih tambahan ambalan ya karena kalau saya jadi konsep rumah ini kan eklektik gitu ya, Mas Rizky, eklektik dan agak maksimalis. Kalau saya itu bukan minimalis gitu, jadi maksimalis dan penggunaan warna yang beragam gitu. Jadi ya
Saya pengen sebisa mungkin walaupun ruangannya ini jarang digunakan gitu ya, tapi tetap ada keceriaan lah di dalamnya gitu. Menarik ya, kelihatan nih konsep maksimalisnya, penuh warna nih. Mulai dari sisi sebelah kanan saya ini sampai di pajangan-pajangan di sini nih. Tuh, lukisannya aja atau fotonya dipilih yang warna-warni. Harus warna-warni. Nah, tapi di depan ini ada pintu kebuka, ini Iya. kamar kan? Iya, nah jadi ini juga sebenarnya area yang kita alih fungsikan nih. Maksudnya. Ya jadi ruangan ini tuh tadinya musola dan tempat wudhu gitu ya. Cuman karena kan saya memang di rumah ini kamar semuanya di atas gitu, kamar utama dan kamar anak-anak semua di atas, di bawah tuh nggak ada. Jadi pas pada saat orang tua kesini dan kalaupun ada tamu kita tuh belum bisa mengakomodir gitu. Jadi makanya kita pikir ya udahlah kita rubah ini ya jadi ruang ruang tidur untuk tamu gitu. Oke, jadi ini tadinya musola di sini nih. Iya, tapi sekarang akhirnya jadi ruang tidur tamu plus musola Plus sih. musola. Gitu. Jadi di sini bisa buat sholat juga. Oke, dapat dua-duanya. Dapat ini. dua-duanya. Iya. Plus juga tambah ada kamar mandi buat tamu juga. Iya sih, apalagi kalau orang tua main ya. Iya. Naik tangga kasihan. Iya, betul. Itu dia masalahnya sebenarnya. Kayak udah siapin kamar di bawah nih buat orang tua datang sama kalau ada tamu. Iya. Dan kamar mandi udah ada sendiri deh. Iya. Nah tuh, jadi kalau orang tua pas banget nih kamar mandi di dalam kamar. Tuh, kamar mandinya. Nggak usah jauh-jauh lagi ya, Mbak. Udah. Terus lantainya kayaknya udah diubah nih. Iya, ini lantai dipakein vinil ya. Gitu ya. Awalnya sih sebenarnya pakai lantai biasa. Cuman karena kemarin udah compang-camping lah istilahnya, makanya akhirnya kita ini aja, kita tutup aja semua pakai vinil. Pakai vinil ya. Jadi pakai vinil juga jadi lebih hangat nih kalau diinjak pagi-pagi. Kemudian perawatannya juga lebih mudah, masaknya gampang, harganya lebih murah. Alhamdulillah begitu. Terus di kamar ini juga dapat pencahayaan dan penghawaan ke samping rumah nih. Iya. Oh, enak banget nih Mbak. Samping tuh masih ada sekitar 3 meter sampai ke dinding pembatas, jadi masih fleksibel banget buat masukin cahaya dan penghawaan sama bisa naruh-naruh sesuatu ya. Betul. Tanaman-tanaman gitu. Jadi memang di setiap ruangan sih pengennya maksimalisnya itu bukan cuma hanya Dekorasi. yang isi ruangannya atau aksesoris dan segala macam, tapi juga pencahayaan gitu. Karena kan kalau misalnya dilihat di sini, oke lah kalau kamar pakai AC, cuman kalau di luar tuh kan kita nggak ada AC sama sekali, jadi nggak ada. Jadi ruang tengah, ruang living room tuh nggak ada. Jadi kita pengen ya senatural mungkin aja gitu pakai AC alami. Coba-coba kita lihat. Katanya ruang tengahnya nggak pakai AC nih. Kita lihat. Masuk lebih dalam. Oh, ini ada beda level sedikit ya? Iya. Bawaan apa gimana, Pak? Iya betul. Mungkin kalau saya sedikit boleh cerita, rumahnya ini dulu tuh gede banget gitu sampai 2 coupling gitulah ya kurang lebih gitu. Nah terus dibelah, nah kita dapat yang sebelah kiri ini. Ini kalau nggak salah tuh rumahnya itu udah dibangun dari sekitar tahun 80-an gitu ya. Jadi memang kayak konstruksi dan segala macam layoutnya itu kayak saya sih ngelihat memang kayak model-model rumah agak ya retro lah gitu. Jadi banyak naik turun dan segala macam, ini juga ada turunan lagi gitu ya. Jadi itu nggak kita rubah ya, kita pertahankan aja. Oke, jadi ini selain sekat dinding ya, juga di sini ada permainan ketinggian level nih supaya membedakan antar ruangan. Nah, masuk lebih dalam. Nah, mumpung lihat ke bawah nih. Sebentar sebelum kita bahas ruangan ini pakai lantai bawaan nih. Iya, ini lantai bawaan. Ini Teraso nih. pakai teraso. Iya, dan ini sengaja memang nggak kita mau apa-apain karena memang justru ini jadi khas dari bangunan lama kan biasanya kayak gitu. Dan untuk dapetin teraso kayak gini kan sekarang kayak udah nggak ada deh. Udah nggak ada nih. Ini yang lama nih, teraso besar-besar gitu ya. Butir-butirannya tuh. Jadi Dan kalau teraso ukuran berapa sih? 40 kali 40 itu kan kayaknya udah jarang ya. Kalau sekarang biasanya kan kayaknya yang slab-slab gede gitu ya. slab-slab gede. Sekarang kita ada di ruangan apa nih, Mbak? Oke, jadi ini ruang makan ya, ruang makan dan ruang serbaguna gitulah ya. Dan ada sedikit corner buat saya biasanya kalau misalnya kita buka laptop gitu ya, kalau bosan-bosan di atas di sini gitu. Ya, jadi karena ngadepnya langsung ke taman gitu kan, jadi ya lumayan lah sambil lihat laptop, kalau matanya capek bisa lihat yang hijau-hijau gitu. Karena di belakang masih ada taman yang cukup luas nih. Nanti kita lihat sama-sama ya. Dan tadi menyinggung soal penghawaan yang nggak pakai pendingin ruangan, di area sini beneran nggak ada tuh? Emang nggak ada. Ya jadi dulu sebenarnya sih kaca ini
terbuka nih yang bagian atas gitu. Cuman apa namanya setelah berjalannya waktu kadang suka ada binatang dan segala Oh, macam. iya. Akhirnya kita tutup Akhirnya gitu. pakai yang di bawah-bawah sini, jendela-jendela Iya, ini. jendela-jendela ini sini sebenarnya juga kebanyakan juga jendela bawaan. Oh, dulu kalau nggak salah jendela bawaannya tuh dia jendela mati gitu tuh, Oke. Mas Rizky gitu. Tapi akhirnya kita pecah-pecah gini karena supaya bisa lebih enak aja sirkulasi udaranya. Benar-benar. Dan dia pakai kayu ya, ini kayu solid nih tetangga. Iya. Ini bawaan warnanya biru apa? Enggak dong, Oh, pastinya. Udah di. Kalau bawaan sih kayaknya warna putih ya cuma dulu ya. Nah, kita Gitu. coba nih penghawaannya nih, Mbak ya. Iya. Kita buka satu-satu nih. Ini ada banyak nih. Ada Ini barusan kita tutup karena hujan terus Iya. banget. Sekarang kita buka-bukain nih Ya, bantu buka. supaya lebih terasa penghawaannya. Nah, ini jendelanya bukaannya selebar-lebar pintu tuh. Jadi ada 1, 2, 6. 6. Ya. Pantesan nggak pakai AC. Iya, tapi walaupun sih memang kalau boleh jujur ya kalau siang pas lagi musim-musim panas, bulan-bulan Juni, Juli sih tetap panas sih. Makanya kita ekstra kipas angin lah ada di Oh, iya. situ, di sini. Kadang kalau misalnya lagi ada banyak tamu kita tambah lagi kipas anginnya. Oh, tetap ada ini ya, ada bantuan Iya. pendingin ruangan, tapi at least bukan AC. Iya. Ini penghawaannya Iya. emang udah nyaman. Dan kita udah lihat ini juga bikin salfok ini. Living kah ini? Ya betul, ini living area. Ya basically sih ini area buat kita nonton aja sih gitu. Atau kalau misalnya kumpul-kumpul keluarga. Saya kebetulan emang seneng sih nge-host acara. Maksudnya ngundang Oke. teman, keluarga Ngumpulin gitu orang kan. di rumah. Ngumpulin orang di rumah ya. Supaya nggak kesepian. Jadi ya biasanya tempatnya di sini, di ruang makan gitu. Ini juga ada sentuhan lagi nih, Mbak. Ini pakai apa sih, Mbak, ngomong-ngomong? Ini sih basically cuman hanya paneling gitu biasa aja ya. Apa namanya list kayu terus begitu ditempel-tempel. Terus ditambahin list warna emas gitu. Yang Mas ini stiker atau? Iya, sebenarnya kayak stiker sih. Iya. Iya, menarik nih. Gitu. Ini buat jadi ide tetangga online juga nih kalau yang ingin rumahnya jadi lebih berwarna, terus apa tadi maksimalis ya. Maximalis, eklektik lah kalau Eklektik eklektik. Nah, ya. kalau eklektik tuh ini kan ya mismatch gitu loh. Oke. Jadi ya ditabrak-tabrak lah biasanya. Kenapa suka dengan desain tabrak-tabrak? Nggak tahu ya dari sejak saya suka ngedekor-dekor tuh dari sejak zaman SMA gitu ya senang aja lihat perpaduan warna tuh daripada yang sifatnya monokromatik gitu tuh kayak hidup lebih ceria aja gitu. Oke, tadi kita udah lihat ya semuanya di living, ada karpetnya tabrak warna, sofanya tabrak warna, mejanya juga ini. Ini custom ya? Iya, itu jadi saya beli tegel. Ya, karena sekali lagi karena dalam spirit ingin berwarna-warni gitu ya. Ya tegel kan lucu-lucu gitu. Terus ya udah coba dijadiin meja aja. Asik. Apa adanya. Oh ya, satu lagi juga sebenarnya Gimana? konsep yang saya suka itu adalah biasanya suka upcycling gitu loh. Jadi barang-barang lama di upcycle. Jadi barang-barang lama yang kelihatannya udah sebenarnya kelihatan mungkin kalau di mata beberapa orang itu udah nggak ada fungsinya. Cuman kalau dari saya tuh biasanya itu adalah sebuah treasure gitu, sebuah gem gitu. Makanya saya pengen biasanya suka saya upcycle gitu. Kayak ini sebenarnya meja lama, terus udah gitu ditaruh aja sih. Makanya mungkin kalau lihat dari ininya agak sedikit geradakan apa segala macam. Cuman apa namanya justru kalau saya tuh prinsipnya adalah perfect imperfection gitu. Jadi apa namanya nggak semuanya harus semua serba perfect gitu ya. Tapi kadang di balik keperfekan itu ada banyak kekurangan-kekurangan. Tapi justru itu yang istilahnya semakin bikin berwarna lah. Gitu. Bukan ini ya secara filosofisnya kurang lebih kayak gitulah. Pantesan saya tadi beberapa kali lihat mejanya yang meja lama gitu ya. Iya, Jadi iya. memang furniture lama yang dimanfaatkan ulang. Kayak Iya. di meja kerja itu juga meja lama. Meja lama ini juga si apa namanya si drawer ini juga meja lama juga apa namanya drawer lama lah ini istilahnya kalau saya tuh banyak dapat hibahan-hibahan dari mertua, dari orang tua, dari kakak gitu dan ya kita upcycle aja gitu. Mantap ya tetangga. Kita udah lihat indoornya. Nah sekarang kita mau lihat outdoornya nih. Di sini pakai pintu sliding kayu yang selebar ini 1,20 meter ada ini. Oke, kita lihat ke belakang. Boleh silakan nih pakai sendal aja mas. Ya, di belakang sini ada apa aja nih? Udah kelihatan area pojok olahraga ini. Iya. Jadi kalau di sini sebenarnya tuh dulu
peruntukannya nih dulu adalah lapangan basket buat anak-anak gitu. Oh. Makanya di sini masih ada lapangan basket, iya. terus ada buat inilah ya. Panjat dinding. Panjat-panjat dinding lucu-lucuan gitu Iya. ya waktu anak-anak masih pada kecil. Ah. Akhirnya anak-anak juga udah nggak terlalu sering main dan akhirnya ya udah di sini kita bikin ini aja sih bagian dari taman gitu dan Iya. khususnya memang di sini biasanya banyak dipakai kalau kita bikin acara sih gitu. Ini kalau untuk lantainya dia pakai rabat beton ya, dipadu padan dengan ini listnya pakai batu andesit sepertinya. Iya. Dan ada juga yang pakai batu sikat di sebelah sana. Iya. Tadi di dalam saya kira ini kanopinya solid, ternyata enggak nih. Enggak. Awalnya tuh kemarin kita pakai kanopi apa namanya yang solid gitu, tapi umurnya kemarin udah cukup lama. Akhirnya Iya. ya udahlah kita ganti pakai ini, Paranet. pakai paranet tuh. Jadinya lebih ekletik lagi nih Iya. tetangga. Di sini juga nih ekletik nih. Ini Iya. saya tebak nih menjadi spot foto-foto nih kalau sudah. Biasanya begitu. Jadi ini si tegel-tegel ini, tegel yang kita beli bareng untuk bikin meja itu. Iya. Jadi memang waktu itu saya pikir di sini perlu ada buat duduk-duduk lah. Jadi ya makanya ini dipasang seperti ini di dindingnya juga. Ini ada frame-frame jendela lama nih. Iya, iya. Ini dari rumah ini atau? Dari rumah ini, dari rumah ini. Kayaknya waktu itu memang masih ada pakai kerapiak kayak gini di beberapa area gitu. Iya. Ya udah kita pakai aja dan dicat ulang aja sih. Nah, di sebelah sini juga nih ada taman yang ukurannya besar nih tetangga. Ini ada konsep sendiri nggak nih kalau tamannya? Enggak sih, jadi memang ini si taman ini juga bawaan dari rumah yang dulu ya. Ini luasannya juga sama gitu. Dan saya juga banyak, again kalau saya kan karena memang konsepnya eklektik gitu ya. Iya. Dan menggunakan apa yang bisa kita gunakan gitu. Ya ini kayak teralis-teralis zaman dulu. Oh iya, Ini banyak kita pakai gitu ya, kita cat ulang ya buat gantung-gantung tanaman lah. seru ya. Di ujung sini dikasih planter box nih yang juga Iya. diwarnain. Ya pastinya. Ini bata ringan tapi diwarnain warna biru Betul, muda gitu. hebel, Nah, kayak iya. gini nih. Colorful banget, Mbak. Jadi nggak cuma warna hijau di sini. Padu-padan Betul. warna juga ada di Iya. sini. Pink, biru. Iya, jadi kalau mungkin Mas Rizky lihat dari tadi memang dominan warna yang saya pilih itu saya nggak terlalu suka warna yang terlalu apa ya, terlalu bold gitu. Jadi emang lebih kalau misalnya dilihat nih warna-warnanya agak sedikit lebih pastel lah gitu. Seru nih tamannya. Nah, itu apa di balik itu? Di balik itu adalah service area aja. Coba lihat, boleh? Aduh, nggak usah. Dikasih penutup ya. Iya. Nah, dikasih bata ringan Iya. tuh supaya terhalang. Betul. Ya ada maksudnya tuh dikasih itu. Dulu tuh sebenarnya ini nggak tahu. Nah ini nih sebentar. Ini iya. dulu. Ternyata ada kolam kecil. Iya, ini dulu sih sebenarnya tuh kita pengen bikin kolam ikan koi ya. Cuman nggak taunya bikinnya tuh kayak kurang dalam Kurang dalam. gitu. Akhirnya nggak bisa sih ikan koinya di situ. Jadi ya udah sekarang ikan-ikan kecil-kecil gitu aja sama kasih tanaman lah. Yang penting kalau saya sih pengennya supaya ada elemen air aja gitu di taman gitu. Iya. Kita lihat lagi dalamnya nih. Ya. Oke, ruang makan udah, Iya. living udah, dapurnya nih yang belum. Oke. Ada di mana dia? Ya, jadi dapurnya ada di bagian agak ke belakang sih Hah? sebenarnya. Jadi ya, ini dapur bersih, dapur kotor juga ada sih di belakang. Jadi ini dapur juga udah melalui beberapa transformasi sebenarnya. Oh, gimana tuh ceritanya? Ya emang tapi kalau dari dulu sih memang kalau bawaan dari arsiteknya memang disarankan di sini gitu. Ini aja kita baru beberapa tahun terakhir ini lantainya kita ganti jadi pakai vinyl gitu. Oke. Dengan motif herringbone gini. Motif herringbone, warnanya juga dibuat beda-beda nih. iya. Dan di sini dia dapat bukaan ke taman yang di samping ini. Iya, betul. Menarik nih tetangga. Dan ini top table semua pakai material Pakai- solid nih, marmer ya. Iya. Oke, kita juga belum lihat kamar-kamar. Ada berapa Oke. kamar total? Ada total kalau yang kamar dengan kamar tamu tadi 4. Dengan kamar ART berarti 5. Oh, 4 plus 1. Iya. Nah, ini dia. Kita mau naik ke atas, Oke. melewati tangga ini. Tangga juga tangga lama nih tetangga. Dia Iya, punya ini tangga lama. marmer ya? Semuanya ini apa namanya? Ya kayu-kayunya, teralis, terus lantainya tuh dulu masih pakai lantai marmer gitu. Oke. Ya marmernya tuh kita bakar gitu istilahnya ya. Saya juga nggak tahu lah istilah pastinya apa ya. Iya. Tapi istilahnya tadinya warnanya marmernya putih gitu, cuman karena rumah lama akhirnya kita itemin aja gitu. Oke, marmer bakar. tetangga. iya. Jadi lebih less maintenance. Iya, betul. Di sini juga ada jendela berupa kaca mati di sini Iya. buat masukin cahaya ke area tangga nih. Penting banget nih pencahayaan.
Kita lihat lagi. Kita sampai lantai 2. Langsung ketemu pintu putih. Ini Iya. pintu apa nih? Itu ke service area, ke gudang dan ada kamar mandi dan kamar mandi ART. Mantap. Kalau ini? Ini kamar mandi anak. Oh, Iya. lihat dikit. Ini kamar mandi anak cowok, jadi ya begitu. Nggak siap. Tapi fungsional ya. Iya. Wastafel, kloset juga. Shower roomnya di balik itu. Rumah lama partisinya solid ya dia. Iya, ya jadi ya saya tutup lagi ya. Iya. Nah ini apa kalau ini? Nah ini sebenarnya area ya living area tapi di bagian atas gitu ya. Cuman kita pakai buat taruh drawer buat naruh spray dan segala macam, linen dan lain-lain. Oke. Sama area ini sih area untuk kerja. Iya. Jadi di bawah ada, di atas ada. Iya. Mantap. Jadi ada total 1, 2, 3. Tiga. 3 Iya, kamar. di sini. kamar. Nah, kamar pertama dulu mungkin. Ya. Ini kamar anak yang kecil. Isi. Eh, Anaknya lagi kuliah. Anak yang paling kecil udah kuliah? Udah. Masya Allah. Yang itu udah mau kelar. Yang satu lagi. Udah mau selesai. Beda dikit sama saya. Iya, kan saya tantenya ya. View-nya langsung ke halaman belakang. Ini Iya. enak banget, nyaman. Dia pakai jendela sliding seperti ini. Ya, ini juga semua nih jendela-jendela ini Jendela? semua jendela bawaan lama nih. Jadi memang ya kalau ngelihatnya kayunya kalau menurut saya sih memang beda dengan kayu-kayu yang ada di sekarang gitu Iya. ya. Ini enak banget, lebar bukaannya di sini dan akomodasinya juga lengkap. Tentunya ada kasur, meja belajar. Luasannya inget gak kira-kira? Terus kamar ini sayangnya saya nggak ingat. Kirain inget. Saya nggak ingat. Tapi emang existing nih ya. Iya. Next, mungkin kamar kedua, Oke. Mbak Anes. Kita lihat. Jadi ini kamar tidur utama. Ini nih? kamar tidur utama, iya. Ini kamar yang paling luas mungkin ya? Ini kamar yang paling luas, iya. Jadi, Sama dia view-nya ke bagian ke belakang bagian rumah luar juga, iya. Oh, jendelanya juga mirip nih. Iya, Bukan iya masih sliding. pakai jendela lama semua. Lebar banget ini. Nah, di kamar tidur utama ini selain tempat istirahat, tentunya di sini ada sofa juga kan? Iya. Karena luas itu. Iya, makanya sebenarnya ya alhamdulillah dengan kamar luas ini jadi banyak area yang harus istilahnya supaya nggak terlalu kosong lah ya. Oke. Jadi akhirnya ya kita tambahin sofa gitu. Ini juga kalau lihat wardrobe-nya ini, Iya. lemari baju ini sebenarnya juga lemari lama juga sih ini Mas Rizky gitu. Jadi Lagi solid, lemari kan? yang ya makanya kalau dilihat sih sebenarnya ya Oh, iya. ada imperfectionnya tuh warnanya beda tuh ya. Iya, iya, Itu iya. karena adalah lemari yang lama dan untuk nyatuin warna dengan warna yang baru tuh agak susah. Jadi ya pikir ya udahlah gitu. Berarti ini beda lemari mungkin? Iya, dulu Yang tuh beda ini, lemari. beda Iya, lemari? iya. Gitu. Cuman kita mau istilahnya apa yang udah ada, ya kenapa nggak kita berdayakan? Ya akhirnya begitu deh. Mantap. Jadi di sini ada kamar tidur dan kamar mandi mungkin? Kamar mandi. Kita lihat nggak? Aduh, saya cek dulu ya. Ih, tuh kan sih. Oh, kamar mandi juga nyaman, luas, fungsional aja dia. Di ujungnya shower, tengah kloset, sini ada Ada, wastafel. Dan dia yang paling penting adalah terang dan Iya, dan full ada bukaan. Iya. penghawaan ke bagian depan sana. Mantap. Tadi udah cerita soal ini, mau kasih lihat ada cuci jemur. Oh ya, di luar sana. Oke, Ya. kita lihat ya. Sini, tetangga. Ternyata di bagian depan sini ada teras yang lumayan besar nih. Saya nggak ngeh tadi di bawah ada teras ini, Pak. Iya, Nggak iya. kelihatan dari depan. Iya, jadi tuh dulu ini tuh cuman dak kosong gitu aja. Memang jujur sih kalau sebenarnya kalau secara size ya, rumah ini atau bangunan ini memang agak besar gitu ya, terlalu besar gitu. Dan karena kita juga hidupnya cuma berempat gitu ya, jadi sebenarnya banyak area-area yang tadinya itu pas pada saat pembangunan kayak apa namanya mungkin fungsinya itu kurang gitu ya, tapi seiring berjalannya waktu akhirnya ya tadinya ini cuma hanya dak gitu ya, akhirnya kita alih fungsikan buat jadi taman tambahan lah gitu. Tapi di sini cantik juga temanya. Iya, kalau di sini sengaja karena di sini kan sinar mataharinya full nih gitu. Iya. Makanya saya sengaja memang kalau yang di atas ini pengen nanam banyak bunga-bunga gitu. Kenapa lebih
prefer bunga, bukan tanaman nih, misalnya buah gitu? Iya, karena satu saya udah jelas karena saya konsepnya senang yang berwarna-warni gitu, Oke. makanya dan juga memanfaatkan sinar matahari yang full gitu ya, Ya. makanya banyak bunga-bunga di sini. Dan saya sendiri sebenarnya sedang dalam rangka berupaya pengen jadi florist gitu. Oh. Jadi ya supaya lebih menyatu lah, supaya lebih menjiwai Asik. gitu. Walaupun bunga-bunga ini bukan bunga yang bisa dipakai buat ini sih, buat jadi Florist ya. apa Berarti namanya, eksperimen florist. ini? Eksperimen. Ya Woi. bisa lah, bisa dikatakan seperti itu. Iya. Dan kalau kalian penasaran, dia pakai atapnya khas kayak rumah-rumah lama ya. Ini pakai atap keramik nih, gentengnya. Genteng keramik ini kelebihannya lebih tahan lama, awet, umurnya panjang. Malah ada yang bilang bisa selamanya. Kalau nggak ada kejadian tertentu ya. Iya, iya. Awet banget soalnya ini. Ya ini sih udah dari sejak kita, dari pas pada saat kita renovasi, sebelumnya pun juga kayaknya ada beberapa yang kita pertahankan gitu. Jadi ya udah 40 tahunan lebih sih harusnya. Mantap. Iya. Seumuran rumahnya. Nah, di mana sekarang area jemurnya? Nah, area jemurnya tuh di sini. Di sebelahnya tanaman. Ya pokoknya gitulah ya. Jadi ini saya bayangin dulunya dak-dakan luas. Iya, dak close aja Dibagi. gitu. Iya. Ini buat cuci jemur. Iya. Jadi di sini lebih maksimal keringnya sih emang. Iya, jadi mataharinya langsung. Dia pakai baja ringan ini, material yang mudah aja, baja ringan. Penutup atapnya dia pakai spandek tapi yang Iya. transparan. Iya. Supaya kalau hujan nggak panik nih. Oke, kita udah kelilingin rumahnya nih Mbak Anes nih. Iya. Tapi masih ada beberapa hal yang mungkin saya ingin tanyain. Kita lanjut ngobrol-ngobrol. Silakan. Yuk, ikutin tetangga. Iya. Oke, tetangga, masih di Darling Here and There. Dan sekarang kita udah kedatangan bintang tamu, yaitu Mas Hendra. Apa kabar Mas Hendra? Baik, Mas Rizky. Nah, kita mau nanya-nanya soal rumahnya lebih lanjut nih. Tadi kan sempat cerita di depan kalau rumahnya itu rumah lama. Tapi udah sempat dilakukan renovasi. Nah, waktu itu tahun berapa kira-kira renovasinya dan apa aja yang dilakukan? Ini sekitar 2006 direnovasinya. Oke, 20 tahun lalu. Awalnya ini ada 2 blok, jadi kita bagi satu blok dengan renovasinya lebih untuk penyekatan antara blok 1 dan blok 2-nya. Jadi lebih banyak yang dipertahankan sih sebenarnya. Jadi kayak kusennya, lantai, atap, gentengnya pun juga kita pakai genteng lama. Nah, dan rangka atapnya pun sampai sekarang alhamdulillah masih pakai kayu. Nah, hanya berapa area yang memang udah kita ganti, kayak ini living room-nya udah pakai keramik, dan yang lain masih pakai teraso sampai di kamar-kamarnya. Lebih kayak gitulah. Oke, berarti itu waktu itu dibantu sama arsitek atau renov sendiri? Dibantu Arsitek ya untuk gambar ulangnya gitu ya, dengan dengan struktur dan bangunan yang baru. Cuman untuk pengerjaannya waktu itu kita pakai kontraktor terpisah. Oh, baik. Udah 20 tahun Iya. lalu. Iya. Masih ingat tapi detailnya. Enggak juga sih sebenarnya, bapaknya yang lebih ingat. Gimana Sama Mas saya Hendra? lebih Mungkin waktu itu ada kebutuhan tertentu atau ada challenge mungkin ketika renovasi? karena ini rumah dulunya jadi satu bangunan Iya. dalam 2 blok, jadi challenge-nya adalah bagaimana mempertahankan struktur ya. Jadi struktur lama dibangun dengan tambahan kolom-kolom penopang yang baru untuk menstabilkan bangunan lamanya gitu. Jadi ketika sebelah dibongkar, rumah yang ini tetap berdiri kokoh ya. Jadi itu sih sebenarnya, dan memilah apa yang bisa dipakai lagi dari bangunan lama. Makanya seperti genteng, kita bisa pakai genteng lamanya. Terus kemudian ini pun plafon masih pakai kayu, rangka kayu dalamnya. Kalau dibongkar dulu tuh ada kayu dolken untuk penopang ya. Ini jadi kita ganti ke gypsum sih sebenarnya atapnya. Lebih itu aja sih, yang lain kusen itu diwarnain aja sama ibu ini. Sesuai warnanya. Nah, kalau dari renovasi itu yang mempercantik adalah Mbak Anes. Betul. Apa aja yang dilakukan waktu itu? Ya ini kan karena umur rumah ini yang sejak kita tinggal itu udah 20 tahun ya, jadi transformasinya sih sebenarnya udah banyak gitu ya. Dan kalau saya tuh memang suka banget mengadopsi prinsip home improvement gitu ya. Jadi memang untuk ya rumah itu kalau menurut kita itu adalah tempat pulang gitu kan ya. Jadi ya memang secara berkala kita improve lah gitu ya dari sisi sana sininya gitu ya. Jadi mungkin pas pada saat waktu ini jadi
ya belum sewarna-warni sekarang lah gitu ya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu gitu ya, kita udah mulai menemukan konsep yang kita inginkan. Saya sih sebenarnya yang penting enak dilihat gitu, makanya ini konsepnya Darling Here and There gitu kan. Dan emang ngosong si eklektik ini, jadi penggunaan warna-warni di setiap sudutnya lah. Ada referensi dari mana mungkin? Atau pengalaman traveling atau gimana? Paling banyak sih Pinterest ya, Pinterest. Dan kalau traveling sih ya juga gitu. Cuman memang lebih banyak ya kita semua sekarang sudah disuguhkan dengan semua apa yang ada bisa kita cari online gitu ya. Dan juga tetangga-tetangga online-nya Mas Rizky ini jadi inspirasi kita. Mantap. Sekarang juga Darling Here and There juga insya Allah jadi menginspirasi nih tetangga online yang lain nih. Nah, kalau Mas Hendra gimana nih Mas? Tinggal di rumah yang warna-warni kayak gini ya. Itu rasanya gimana nih? Ini kita man to man nih bicaranya. Jadi menyesuaikan aja sih. Oh, jawaban aman ya. Bisa menerima aja gitu dengan warna. Iya Pastinya dia juga ngomong nanya dulu ini mau diganti warna ini gimana gitu ya. Seingat Mas Hendra atau Mbak Anes, ada yang mana yang paling alot diskusinya? Di depan sih waktu ruang terbuka musola itu jadi kamar gitu ya. Nah itu kan kita nggak kepikir juga bahwa memang butuh suatu saat kamar di bawah ya. Dan alhamdulillah ketika itu dirubah jadi kamar, fungsi musolanya juga masih bisa. Rupanya ada ruang yang masih dipakai untuk sholat jamaah masih cukup gitu. Nah sekarang pertanyaan soal experience nih setelah renovasi dan di dekor sedemikian rupa. Mungkin satu-satu ya dari Mas Hendra dulu nih, gimana experience-nya? Ya, jadi refresh lah. Ya dynamic aja jadinya lebih nggak membosankan lah. Kalau Mbak Anes, Mbak Anes masuk. Kalau saya nggak, karena karena kalau menurut saya tuh rumah tuh adalah tempat pulang, dan rumah tuh juga bisa sebagai tempat yang nge-host gitu ya. Maksudnya kita sering ngundang teman-teman, keluarga gitu kan ya. Dan ya kita pengen kasih tempat yang nyaman gitu buat teman-teman atau keluarga ketika saat datang di sini ngumpul gitu. Dan alhamdulillahnya setiap kita bikin acara di sini, dan keseringan adalah kalau misalnya ada acara udah di rumah lo aja deh Nes gitu ya, maksudnya enak gitu kan. Ya mereka juga senang gitu dan mereka appreciate gitu. Ya kebanyakan sih teman-teman cewek ya gitu ya. Cuman akhirnya artinya itu mereka senang gitu ngeliat gini, nggak monoton lah gitu, bukan sesuatu yang monokromatik. Iya sih. Ini kalau teman-teman cewek suka foto-foto, di sini nih udah. Iya. Banyak spot ini buat hunting foto. Iya betul. Nah kalau ada tetangga online yang mau nanya, bisa nanya-nanya kemana nih? Nanyanya bisa ke akun IG Darling Here and There, darling.here.n.there panjang ya. Ya itu bisa nanya di DM di situ. Bisa nanya via DM ke situ ya. Nanti linknya saya taruh di deskripsi juga nih. Makasih banyak Mas Hendra, Mbak Anes. Makasih banyak. Bolehin kita home tour, udah berbagi inspirasi buat tetangga online semua nih. Semoga tetangga online bisa dapat manfaat dari tayangan kita kali ini. Segitu dulu, Rizky Abadi pamit undur diri, semoga menginspirasi. Ciao. Terima kasih. Adem juga ini. Apaan tuh?